semuanya. Apa kabar Sofes? Aduh lama banget nih kita nggak ketemu. Hari ini kita berkesempatan untuk datang ke suatu tempat yang tempatnya itu host kasih tahu dulu nih. Tapi hari ini aku nggak sendiri, hostnya nggak sendiri, ada dua. Ada Kacut. Coba deh dong Sofes kita. Hai Sofes. Hari ini kita di mana nih Kak? Ini kita, Kasih tahu dulu kita ngerasain apa dulu nih? nah hari ini kita coba Ngerasain apa dulu nih? Biar Sofes tebak dulu kita ada di mana. Oh ini Dingin, dataran tinggi, negeri Datasawan. oke. Iya. Di mana? Kira-kira udah tahu nggak apa? Nah. Nah kita sekarang ada di tengah-tengahnya Aceh. Udah bisa tebak nggak apa? Nih Sofes Kacut. Kayaknya mudah ya. Oh, Kalau udah. lihat suasana begini, mereka Sofes kayaknya Udah udah pasti. pernah dan pasti ada sering kemari. Oh sering kemari nih. Oke, kita hari ini berada di Aceh Tengah dan hari ini konten kita sesuatu yang baru. Sebuah usaha yang dirintis dari nol banget dan nanti kita akan ketemu sama perintisnya sekaligus ownernya. Gitu. Mari kita sambut Bapak Salahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Baik. Alhamdulillah. Gayanya rock and roll ya Pak ya? Iya, Oh iya. salah. Ya, karena memang style begini. Ya, stylenya Bapak Salahuddin memang. Santai. Dan punya nama sendiri Pak ya? Iya. Apa nih? Nama ininya Pak apa Pak? Kalau di dunia FB ya, orang lebih mengenal saya dengan Tenciki. FB, Iya. Facebook, Ya, guys. Facebook. Bapak aktif di Facebook. Oh, Ya. Bapak aktif di Facebook. Iya. Oke. Terus kalau yang lebih santer Aha. di kampung, ya kan? Mhm. Itu saya lebih dikenal dengan panggilannya sebagai sebutan Big Boss-nya Pak Dian ya. Oke. Pak Dian. Ya. Karena Siap. kami di Gayo ini tanpa penyematan nama aman itu asumsinya masih lajang ya. Oh, baik. Aman itu maksudnya gimana Pak? Mau Aman itu jelaskan sama nggak ke dengan, Sofes? sebutannya gini ya. Kalau saya namanya Sani, turunan saya itu ada anak saya. Betul. Nah, jadi anak sayanya yang pertama itu namanya Dian ya. Aha. Iya, Jadi oke. kalau Dian itu nama panggilannya ganti sebutan nama bapak itu dipanggil Aman ya. Oh, Wah, oke. Aman Dian karena Aman anaknya Dian. pertama Dian. Oke, Aman Dian. Ya, itu baik. kira-kira gambarannya. Oke, baik. Iya. Pak, Bapak backgroundnya apa nih dulunya? Kalau saya dasar awal tuh kan, Asli Gayo bukan Pak? kalau saya bilang asli Gayo ya saya tetap domisili di Gayo ya. Oke. Nah, tapi kalau tanya dari darahnya, Daerah mana nih Pak? Maksudnya kalau backgroundnya Pak? saya turunan Arab nggak mungkin. Ya. Nggak Mungkin aja Pak. Arab campuran ya kan? Nah, kalau yang jelas ya, Mm. saya bapak dari selatan ya. Aceh Selatan. Selatan. Oke. Ibu dari Tenggara. Oh, perpaduan Selatan Tenggara. Ada di tengah-tengah. Ada tengah. Baik. Nah, pada hari ini kebetulan saya lahir di tengah dari 2 kabupaten kota ini. Betul. Oke. Jadi kemudian dengan seiring perjalanan waktu yang namanya usaha berkembang ya, di mana tempat usaha yang cocok ya kita menetap ya. Oke. Kemudian terakhir saya dari Takengon menetap lagi Kecamatan Bekasi. Bekasi. Alhamdulillah juga pada saat itu dari Kelajangan ketemu juga nih istri orang Bekasi ya. Jadilah warga warga Pegasing. Pegasing. Baik. Jadi sekarang Sofes kita ini lokasinya ini ada di Pegasing. Ya. Bekasi. Kecamatan Pegasing. Iya. Desa Kampung Baikul. Kampung Kayu Kaikul. Kayukul. Kayukul. Ya. Mohon maaf nih Pak kalau salah penyebutan. Nggak apa-apa. Oke, berarti Bapak bisa bahasa Gayo? Saya rasa kalau Insya Allah. insya Allah bisa. Oke, insya Allah bisa dong. Secara punya Iya. sudah lama menetap dan punya juga orang rumahnya. Ya, belahan jiwa. Belahan jiwanya orang sini ya Orang pasti bisa. Pegasing. Oh, Ya. pasti bisa. Nah, sampai bisa dikaruniai 3 orang anak. Oh, ya. ada 3 anak. Sofes, Yap. sekarang selain kita berada di lokasi pengolahan tembakau, Oke. kita juga sebenarnya sekarang kita berada di adalah tempat yang paling terkenal di Aceh Tengah. Yap. Tempat ngopinya para pemuda-pemudi di Tanah Gayo. Tanah Gayo. Kita berada di Galeri Kopi Indonesia. Nah, Nah, Pak, Bapak kenapa nih bisa terjun di dunia pertembakauan?
Gitu ya. Kenapa bisa tertarik akhirnya memutuskan kayaknya nih dunia saya deh? Bukan, dulu dunianya. Oke. Beliau sebagai tour guide-nya. Yap. Nah, Nah, nah sekarang Pak bisa diceritain jadi sedikit kalau ke kita kita. bercerita ya. Sekarang ini kan kalau kita bercerita tentang wisata tentu tidak lepas dari milenial ya. Oke. Kalau Oh, milenial ya, ya. konsepnya. Nah, kalau konsep wisata apa perbedaan konsep milenial sekarang dengan milenial tahun sebelumnya? Nah, kalau di saya dulu, walaupun saya cuma sebatas guide dan guide saya itu diakui dengan sertifikasi. Wow, bersertifikat. oke. Ya, bersertifikat. Oke. Nah, Pak. kemudian ada kompetensi kita. Nah, seiring tuntutan zaman di usia kita kayak ini sudah tidak cocok lah Ya. jadi gaya. Ya. Nah, jadi seiring perjalanan waktu saya titip tempat usaha saya itu Galeri Kopi Indonesia itu anak saya. Iya. Nah, ya kan? Ya. Jadi kebetulan nih di 2017 mungkin sahabat teman kebetulan beliau datang. Lucunya datang nih. Nah, Mas itu masih sibuk di kafenya. Kemudian sini dengan perpisahan itu mungkin membawa hikmah. Nah, perpisahan kami bukan arti ada ikatan, cuma sebatas ikatan persaudaraan. Iya. Nah, tak sahabat dan teman. Iya. Iya. Saling mendukung. Wah, 2018 saya coba berjalan di bumi Serabi Aceh, khusus di 4 kabupaten kota Poros Tengah. Ya, bahwa setiap kecamatan yang saya lalui selalu saya temukan tembakau. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara di kabupaten kota, saya mungkin fokusnya berbicara dulu di kabupaten Aceh Tengah. Nah, Kabupaten Aceh Tengah ini ada 14 kecamatan. Nah, begitu. Aceh Tengah ini didukung dari subsektor pertanian. Nah, juga pariwisata. Saya mengambil pertaniannya. Ada dari 14 kecamatan, itu ada 13 kecamatan daerah penghasil tembakau. Iya. Oke. Nah, salah satunya kecamatan yang paling banyak pertanian tembakonya adalah Kecamatan Bintang. Itu di hulu daripada Danau Tawar. Iya. Nah, jadi seiring perjalanan waktu pula kenapa saya harus berubah wujud tembakau itu harus saya rubah. Iya. Nah, dulu orang-orang tua saya menurut pengalaman mereka hanya terfokus kepada tembakau iris. Iya. Iris. Nah, kemudian tembakau iris ini jika overproduksi nggak tahu harus kemana bawa. Iya. Begitu, nggak tahu kita. Terakhir saya coba negosiasi dengan beberapa petani, Pak, ini bisa nggak saya bawa daun? Saya beli daun ini 2018 itu, jadinya di bulan April. Ya. Bisa. Saya bayarlah pada saat itu harga tembakau itu per kilonya basah 20.000 per kilogram. Nah, saya nggak beli tembakau irisnya dulu. Nah, setelah saya bawa pulang nih tembakau iris pada saat itu sebanyak 50 kilo, langsung orang rumah jemur tembakau itu. Setelah dijemur, saya lihat proses tembakau ini bisa nggak dijadikan cerutu kira-kira gitu. Ya. Jadi sebetulnya pada saat itu cerutunya belum terpikir. Belum ke cerutu berarti Pak? Nah, karena masih dalam bentuk daunnya. Betul. Karena cerutunya belum ngerti dah. Jadi saya lakukan beli itu tadi daun, jemurlah. Sampai lamanya proses 3 bulan. Penjemuran itu. Jemur dari Bapak yang ambil Basah, tadi. Iya, dari dari basah, itu basah. Siap. batang Oke. basah itu Dari jemur basah. dulu. Bapak jemur dulu. Nah, udah dijemur, saya belajar lagi. Nah, ini udah kering daunnya. Iya. Udah kering ya? Iya. Panenlah daun itu. Iya. Bawa masuk. Iya. Saya coba gulung, nggak jadi. Oke. Berarti ini ada yang salah nih. Berproses. Pecah. berarti. Pecah. Ah, Pecah. ada yang salah. Mhm. Kayak, nggak cocok lah ini. Mhm. Saya coba lagi dengan tembakau irisnya, gulung, Iya, gulung. nggak jadi. Nggak jadi. Nah, kemudian saya balik ke petaninya, Pak, ini nggak jadi. Kalau nggak nih kita nggak bisa jadi tungki tembakau di depan. Kan gitu. Ya udah, kasihnya lagi. Udah. Jadi seiring dengan perjalanan 2018, saya lakukanlah riset tembakau di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Oh. Menyangkut karakter tembakau ini. Oke.
Udah. Ya. Selama 6 bulan saya berjalan, selesai lah di desain pertamanya. Balik bawa coba bungkus. Ternyata berhasil. Bungkusan itu berhasil. Daun tadi berhasil. Dari tempat yang sama atau yang dari ini Pak? Dari kabupaten petani lain-lain. Petani lain. Nah, Baik, berhasil. baik. Tembakonya tetap ngurus ini. Oke. Nah, berhasil. Udah, ya berhasil tembakau itu tadi. Nah, setelah dulu. Loh, berhasil gulunya. Ini kok padat, nggak bisa disap. Terlalu padat. Terlalu padat. Ya. Rupanya ada aturan-aturan. Etikanya ada. Nah, kemudian dari 2018 April saya belajar tembakau, singkat cerita masuklah ke 2019. 19 di 2019, nah saya sudah berhasil. Nah, keberhasilan saya itu didukung oleh kawan-kawan, didukung oleh petani tembakau. Saya minta restu ke petani tembakau yang di wilayah saya, Pak, izin saya sudah dapat resepnya, sudah bisa saya produksi tembakau. Dan mulailah saya masuk dunia promosi. Ya. Kayak gitu. Di dunia promosi ada saya lakukan 2 tata cara promosi. Strategi apa yang Strateginya, pertama saya lakukan yang konsep tradisional. Saya kasih kepada pengunjung galeri. Karena galeri ini kan seluruh ini Indonesia. Ini yang gitu nih. Ini strategi promosi yang paling jitu. Ya kan? Mulut ke mulut. Seluruh Indonesia yang hadir kemari. Iya. Pak, ini satu nih. Ya. Coba Nanti, dulu. Kalau Bapak enak, Bapak batu ngopi, nanti Bapak balik saya minta nomor telepon saya. Atau saya kirim lagi. Ya. Nah, ini tanpa sadar yang saya kasih itu saya menggunakan SMB dia dan IG dia. Ya. Dah. Begitu pulang waktu saya kasih yang dalam bentuk pasar promosi tradisional, itu mereka langsung minta nomor kontak. Oke. Berhasil. Itu berarti. Ya. Terus? Kemudian Yang kedua. pasaran yang kedua, saya uji dalam bentuk pasar konvensional. Masuk ke pasar konvensional. Konvensional itu sudah masuk bukan kotak yang gini, tapi box kayu. Box kayu, itu memang aslinya Ceru tuh Pak ya? Ya. Di box-box kayu Tapi ya? bagaimana kita masuk dengan pasar konvensional? Dia sudah punya brand, Ya. kan gitu, punya brand. Rupanya ya ada pihak nggak senang. Oh gitu. Paham ya? Nggak usah salah juli. Benar. Kita nggak masuk ke arah situ. Iya, benar. Dah. Iya. Seiring perjalanan waktu sampailah jenjang ke 2020. Iya. Bahwa cerutu kita ini sudah booming di seluruh Indonesia. Wah. Boomingnya melalui apa? Itulah melalui pangsa pasar produk tradisional dan konvensional melalui promosi mereka. Begitu mereka bisa posting, Itu. dibuar lah. Dibuar kayak jamur dibuarnya pertama. Iya. Udah. Kemudian pada bulan 7 2020. Ini kan kita sudah omset udah ada nih. Sudah dari penjualan tradisional itu udah banyak. Berapa banyak waktu itu Pak? Nah, kalau cerita omset, artinya bisa beli tembakau dalam bentuk versi banyak lah, itulah. Iya. Jadi Nggak saya perlu disebutin nominal nggak lagi usah. sekarang. Jadi pemahaman kalian aja ke situ. Iya, benar. Nah, udah bisa dalam bentuk beli banyak lah ya, untuk stok setahun. Stok setahun. Bayangin aja stok setahun. Artinya seluruh Ya. kepentingan pada saat itu sudah bisa diatasi dengan itu. Iya. Nah, terus koordinasi juga, Pak. Nih, saya mau datang kemari sebagai DPO. Nah, belum sampai itu. Majulah saya ke industri perdagangan. Saya mau buat produk saya ini jadi legal. Iya. Kau keluarkan rekomendasi untuk mengantarkan saya ke KP perizinan. Di PMBTSB. Iya. Siap keluar. Iya. Udah ambil dokumen dari perizinan termasuk AMDAL, kita urusin. Udah, AMDAL nggak ada. AMDAL Karena termasuk, semua ya. tembakau itu terpakai, nggak ada yang Betul. terbuang. Ya udah. Jadi seiring perjalanan waktu sudah ada investasi. Nah, sepakatlah keluarga, kerabat dan kawan-kawan. Iya. Ini kapan kita launching? Wah, ini gimana launching? Cukainya belum. Iya. Nah, kalau saya tidak salah, tanggal 7 Juni majulah saya ke Cukai Usmari untuk mengajukan permohonan. Pada saat itu ya namanya orang kita bukan pemerintah, kan nggak paham.
Iya. Waktu mengajukan permohonan kirain keluar cukai, rupanya enggak. Wow. Yang keluar apa Pak? Kan? Nah, baru permohonan. Oh iya. Sabar kan Sabar. Sabar. Nah, masuklah permohonan. Oke. Pak, daripada saya menjual cerutu ini secara ilegal yang punya urusan dengan Bapak, Iya. mending gimana caranya? Iya. Nah, buat permohonan. Ini izin lain udah kita kantongi karena Iya. izinnya itu kan secara OSS tuh. Betul. Nah, udah kita kantongi. Udah kita daftarin hak paten kita tembakau lokal Aceh. Kita nggak ada memajukan di bahan kita itu tembakau dari luar, nggak ada Bu. Oke. Udah, jelas keluar yang ditandatangani Kemenkumham. Ya. Dah. Saya ingat di bulan 7 itu, Pak, maju saya ke Lusmawe buat permohonan. Ternyata setelah maju permohonan baru pengajuan merek. Merek dulu berarti. Nah, setelah pengajuan merek ketemulah saya dengan Kanwil Cukai Aceh Sabwadi. Iya. Hah? Pak Wadi, Ah. ini harus segera Bapak keluarkan. Dah. Kemana datang Pak Sabwadi? Ya kemari. Iya. Dah keluar, Pak. Saya tekan di depan Pak Sabwadi, Kepala Cukai Lusmawe. Ini harus cepat kau keluarkan permohonannya. Izinnya pun harus cepat. Pintar nih Bapak. Triknya bener ya. Ya. Nah, Ya koboynya ya Pak keluar ya iya, Pak. di akhir bulan 7 terbitlah NPBKC saya. Oke. NPBKC ini mana Bu? Nomor pokok barang kena cukai. Oke. Iya kan? Udah keluar. Ajukan permohonan kita cukai. Nah, kita cukai saya terbit sekitar permohonannya saya mengajukan tanggal 10 di Agustus Bu. Keluarlah tanggal 23 Agustus. 23 Nggak Agustus. terlalu lama juga. Nggak terlalu lama. Waktu. Keluarlah cukai pertama Bu. Ya, Oke, dengan Ah, ya. sujud syukur saya terima kasih lah. Ya. Karena saya tidak ada urusan dengan hukum lagi. Kan Ya, gitu ya. benar Pak. Tanggal 23 Bu ya. 23 Desember ya. Ya. 23 ya. Enggak. Tanggal 3. Tanggal 3. 3 Desember. Tuh, Ibu menyebutkan tanggal 3. Ada Lupa ibunya. 23 Desember. 3 Desember ya. Sampai di sini terjadi apa? Agak keliru sedikit nih. Nanti edit nih, Terjadi ini. miskomunikasi nih. Nah, Desember Oke. Desember sepakat kita launching lah. Benar. Saya undanglah cukai, saya undang Kanwil Cukai termasuk dihadiri dari staf ahli kementerian. Iya. Pada saat itu Bu, Launchingnya di sini. Di sini, Bu. Oke, baik. Pak Gubernur telepon jam 12 harus ikut launching. Beliau hadir. Nah, saya bilang, Pak ini gimana nih kalau hadir Pak Gubernur kita nggak sewa gedung? Bisa nggak kalau hadirnya Pak Gubernur launchingnya apa adanya? Yang gitu Bu, Ya. itulah launchingnya di KPI. Galeri. Tanggal 23 Desember. Desember. Itulah launching pertama penyematan pita cukai yang dilakukan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Sapwadi. Jadi yang Nah. Bea Cukai, kepala Iya. Bea Cukai. Teman-teman dia suka udah pernah ke sini. Cuman kita sedih juga hari itu tidak diundang ya. Bukan tidak. Nggak apa-apa, Nggak kita apa-apa, Pak. udah Karena lihat gini, progres Bu. Bapak Ya. yang luar biasa. Jadi pada saat itu kita kan artinya kalang kabut juga. Betul Pak. Karena kehadiran Pak Gubernur itu kan tiba-tiba nih. Betul. Nah, jadi tidak ada UMKM mikro kecil Bu, Ya. yang diresmikan Gubernur. Ya. Nggak ada Bu. Ya. Entah rezeki apa Allah kasih sama saya pada saat itu UMKM mikro kecil pertama lah di Aceh yang diresmikan Gubernur. Nah setelah launchingnya cerutu ini Bu, booming lah ini. Ya. Nah pesan. Terus sampai hari ini Bu, seiring perjalanan waktu, nah kalau kita bercerita tentang metode pengiriman, nah sistem pengiriman ada yang jual pangsa pasarnya di sini Bu, di rumah produksi, ada yang melalui pasar, ada yang melalui pihak online. Ya. Nah terus kalau untuk pendapatan sekarang nih, saya nggak usah sebut berapa Oke. jumlahnya Bu kan. Nah, Saya mau tahu ada berapa Pak? Maksudnya ada, ini kan ada 2 berarti nggak? Ada Nah. 2, ada yang per box juga atau gimana? ada Pak? Bu. Ah. Nah Ada dia berapa? gini Bu, penjualan cerutu itu kenapa aku bisa majukan karena ada kotak sop pengirim. Ya. Nah
ada penjualan yang secara memang sudah ditentukan kriterianya oleh pasar. Tentu cukai yang tentukan semua itu. Nah, untuk Gayo Mountain Cigar sendiri, cerutu Aceh ini itu ada 6 mereknya. Oh, 6. Nah, satu Mr. Utan Cike isi 5. Utan Cike isi 5 ya. Cike isi 5. Oke. Satu. Yang kedua Mr. Utan Cike isi 2. Isi 2. Ada 5. Isi 1, isi 2, harganya 100.000 per kotak. Oke. Nah, nanti berapa besar cukai yang harus kita selesaikan ke negara atau kita juga. Kemudian ada Mr. Utan Cike isi 1, 100.000 juga. Isi 1. Ya. Oke. Nah, jadi lebih panjang dari sini. Oke. Berarti ukurannya berbeda panjangnya gitu ya. 18 cm. Iya. Nah, berapa cukai yang harus kita selesaikan ke negara? Harga cukai yang harus kita selesaikan ke negara itu 1 batang 22.000. Nah, ditambah pajak rokok 10%. Di luar 22.000 tadi. Iya, ditambah BPN 9,1%. Iya, baik. Ya. Iya. Artinya ini gambaran, Bu. Iya. Iya kan? Oke. Kenapa kita penuhi itu? Karena kita punya usaha. Iya. Satu, kewajiban warga negara yang baik adalah warga negara yang mengerti tentang aturan pajak. Iya. Ya kan? Artinya pada hari ini saya sudah jadi warga negara yang baik. Yang baik, karena Bapak sudah ini memberikan sesuatu untuk kontribusi untuk negara. Nah, kemudian terakhir 2021 di pertengahan perjalanan Agustus juga itu muncul 3 merek. 3 merek. 3 merek lagi. Nah, yang 3 merek ini kita tentukan harganya lagi, Bu. Harga baru, ketentuan baru. Sangat. Ada namanya Sesongkotan Cigar yang saya pegang nih. Oh, ada di sini. Oh, gitu nih gitu, Pak. Bisa tunjukin ke Softfest. Ini Sesongkotan Cigar nih isinya 1, Bu. Isinya 1. Nih. Ini besarnya nih. Wow. Ya. Berapa panjangnya, Pak? 10. Ini size-nya sekitar 10 cm. Nah, harganya 50.000 per batang. Kewajiban. Softfest 50.000 ya. Kewajiban saya. Ini bukan rokok legal. Oh iya, ini rokok resmi. Resmi karena udah ada cukainya. Iya. Kewajiban saya harus kita selesaikan. Iya. Sebagai warga negara yang baik tadi. Ini 11.000 pajak. 11.000 pajak. Tambah lagi PPN dan lain-lainnya. Iya. Lainnya. Kayak gitu kan? Iya. Terus apakah kita komplain dengan hal itu? Tidak. Nah, kenapa tidak? Karena keperuntukan semuanya ini untuk petani, untuk kesehatan, kan gitu, untuk keamanan. Balik lagi ke kita. Iya, kita balik lagi ke kita. Iya. Itu kontribusi yang diberikan negara untuk kita. Semakin besar kita bayar pajak, maka negara juga akan memberikan kontribusi yang terbesar. Nah, kan gitu. Tapi kayak ini tadi, Bu. Apakah kita merasa sedih dengan apakah kita komplain dengan besaran pajak? Tidak, saya tidak pernah komplain. Tapi minimal apa? Yuk kita sama-sama kita bangun Aceh. Dengan apa kita bangun Aceh? Masyarakat petani tembakau jangan dibangun infrastruktur untuk mereka. Masyarakat petani tembakau bangun ekonominya dengan berbagai pola. Apa itu polanya? Nah, kalau kita gambar, ini gimana nih, Bu? Daun tembakonya nggak ada sama saya nggak bisa gambarin kalau nggak ada daun tembakonya. Kira-kira sambil satu bisa, Bu ya? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Kebetulan kita hari ini memang di rumah produksi, jadi produksi tembakau. Oke. Iya. Ini ya. Jadi ini nih. Ini sambil dijemur atau gimana, Pak? Iya, ini jemur nih. Oh, ini jemuran begini. Proses jemur. Baik. Jadi tembakau ini kalau kita lihat secara garis besarnya, ada sebagian tembakau ini warnanya putih bintikannya. Iya. Nah, ya kan? Iya. Kalau saya cerita tentang tembakau ini, daun tembakau ini lambang sebuah kehidupan di masyarakat petani tembakau. Nanti kita kaitkan ke peran pemerintah nanti apa yang harus, kan gitu ya? Dilakukan. Nah, ada warnanya di daun tembakau ini putih, sebagian bintik-bintik putih. Kalau di sini nampak ya. Nanti Softfest kita zoom ya, ntar kita zoom. Oke. Bintik putih itu lambangnya apa? Itulah air mata. Oke. Yang ada di daun tembakau. Baik. Nah, kemudian ini ada warnanya merah nih, Bu ya. Ada merah bintik-bintik kan nampak nih, merah-merah hitam nih, Bu ya. Nah, itu lambangnya. Ada darah tangan itu. Dari tapak, dari giginya dia mengukur usaha. Iya. Itu ya.
Ya. Kemudian nih secara nggak kasat nampak nih Bu, ada lobangan ya. Lobangan ini yang jadi pertanyaan sekarang, siapa bisa tutup? Filosofi daun tembakau. Apakah peran serta pemerintah? Iya. Apakah peran serta pengusaha? Ya. Mungkin kolaborasi di antara duanya, Pak. Iya. Iya. Hari ini jawabannya gampang. Iya. Pemerintah mengedukasi untuk wilayah pertanian tembakau. Perannya swasta itulah untuk menutupi lubang ini. Bagaimana cara menutupi lubang? Beli daun tembakonya. Iya. Kan itu yang diharapkan dari petani itu. Iya. Nah, tulangannya yang tengah ini apa lambangnya? Ini tulang tengah ini. Tulang tengahnya ini lambang gigihnya orang petani tembakau itu menanam produk usaha. Nih, tulangannya. Nanti terkait ya, Bu. Terus kemudian ini ada ruas nih Bu kan? Ada jari-jari tulang Bu ya. Iya. Ini benar nggak Bu? Coba diperhatiin, benar nggak? Benar. Ada ya? Benar. Jari-jari tulang ini lambang dari sebuah anak-anak petani. Nah, karena ada anak petani tulangnya ini tadi, ada anak petani. Lobangnya ini tadilah ditutupi untuk kebutuhan anak. Siapa yang tutupi? Perusahaan kayak saya beli daun tembakau itu. Iya. Nah, berarti filosofinya hidupnya petani tembakau itu ada di daun tembakau nasibnya. Hari ini apa peran serta pemerintah? Peran serta pemerintah bangun rumah-rumah pengeringan untuk petani tembakau itu. Oke. Ya. Jangan bangun sentra. Jalannya, infrastrukturnya. Rumah pengeringan. Rumah pengeringan. Kehidupannya itu dulu kita usahakan. Setelah dia mapan dari produksi pertanian. Nah, tergantung pemerintahnya mau bangun sentranya ya. Sudah mandiri. Bertahap, tapi langkah awal. Iya, baik. itu yang kita harapkan. Terus sampai hari ini petani Aceh itu sudah bisa senyum, terutama khusus Aceh Tengah. Kenapa? Tidak terfokus di satu komoditi, tidak terfokus di tembakau iris. Iya. Nah, terus kalau kita konsepnya di tembakau iris, kita jangan kejar kuantitas, tapi bagaimana kualitas itu bisa naik harga. Kan gitu Bu ya? Iya. Nah, itu yang harus diedukasi sama pemerintah. Itu perannya pemerintah. Iya. Perannya kami sebagai pihak swasta itulah membeli daun-daun petani itu dengan harga yang cukup maksimal. Nah, hari ini sudah ada 3 jenis komoditas tembakau yang dibeli oleh pihak perusahaan. Iya. Satu tembakau iris, Tembakau iris. satu daun gelondong basah. Gelondong basah. Itu agar proses seperti ini Bu. Iya, pengeringan. Proses pengeringan. Ya? Nah, yang ketiga barulah daun kering. Terus bagaimana perubahan harga, signifikan harga yang terjadi dari ketiga komoditi? Kalau tembakau irisnya sudah ada harga standarisasi. Ya. Nah, untuk standarisasi bahan baku cemburu itu kisarannya sampai 80.000 Per kilogram. yang iris Bu. Yap. Kalau untuk daun basah, kita itu membeli daun tembakau basah dalam bentuk gelondongan. Apakah daun itu super? Kalau super kita beli 5.000 per kilogram. itu basah. Biasa. Nah, kalau kita beli Iris. daun asalan, asalan. itu jadi 1.000-2.000. Itu sudah dalamnya udah ada daun kecil, ada daun besar, udah campur. Campuran. Sudah ada yang kontrol. Nah. Terkait harga sudah ada yang kontrol. Ya, atau gimana? sudah. Ada penetapan dari. Sudah Bu, memang Ada ya. setiap perusahaan ada penetapan, ada standarisasi harga. Terus Dengan daun keringnya berapa? Daun kering kisarannya kalau yang super itu kita beli 50-60.000 per kilo. 50 sampai 60. Berarti Nah, jadi berapa kalau daun kering dari daun basah jadi daun kering? Itu perbandingannya 14:1. 14 banding 1. Dari 5.000 ke Nah, 60.000. tadi kalau 5.000, Ya, dari kalau 10 5.000 kalau 14 kilo harganya berapa? Katakan 5.000 lah ya. Mhm. Kalau 5.000, kalau 10 kilo 50 ya, sekitar 70 ya. Nah, 70.000 berimbang balik dia 10 kilo daun basah ini. Tapi tidak pernah saya beli itu. Iya. Nah, tidak pernah saya beli 5.000. Daun basah itu paling tinggi yang bagus di RI. Ya. 3.000. Nah, itu standarnya. Nah, kalau 10 kilo 30, berarti 40.000. Ya, makanya tadi butuh mesin pengeringan. Iya, Rumah itu yang pengeringan. harus. Rumah pengeringan. Jadi memang dia nggak lagi tergantung sama cuaca, Ya. hujan mau apa. Jadi nggak ada lagi Bu. Iya, Pak. Jadi dari pihak Ibu katakan, dari dinas penanaman, seharusnya
investor tuh bantunya itu. Baik. Bukan dia mendatangkan untuk membuat pabrik, jangan. Itu yang harus kita tahan. Itunya. Nah, rumah pengeringan itu gimana caranya? Berapa biayanya? Berapa biaya? Itu yang harus. Jadi yang saya maksud banyak sih Bu. Seperti kita ini. Saya pingin kami bayar kewajiban ke negara. Iya. Tapi kami ingin gimana petani ini bisa makan sebentar lagi. Kalau hari ini dia dapat beras satu katok Bu, tapi apakah dia bisa makan untuk siang? Belum tentu. Tapi itulah kita harus berkeimbangan sampai sore dia bisa makan. Gitu ya. Tapi untuk rumah pengeringan yang Bapak maksud sudah ada lahan nggak Pak di sini? Nah, artinya begini Bu. Kalau bercerita tentang lahan, kalau kita perusahaan tetap menyediakan. Kan begitu Bu. Tapi kembali lagi kita ke sektor pertanian. Seharusnya yang kita bangun di sentra pertanian tembakau. Nah, di sentra pertanian tembakau pertanyaannya, pemerintahan di wilayah itu bersedia tidak menyediakan itunya Bu? Berarti untuk saat ini belum ada sentra udah ada. Belum ada. Belum fokus kayaknya. Belum fokus ke arah situ. Karena baru fokus dia kan tahun 2021 ini. Pak, cerutu Bapak ini sudah terkenal pangsanya kemana aja nih, mungkin bisa share. Nah, kalau cerita tentang pasar Bu. Iya. Kayaknya kayak sombong kali saya cerita. Enggak apa-apa. Enggak. Emang wajib bisa sombong Biar di sini bebas mau biar ini ngapain menjadi aja. semangat dari yang baik-baiknya lain. aja lah, Bu, Iya, ya. semangat bagi yang Bahwa lain. Semangat Gayo untuk Montem Cigar ini cerutu aset Aceh. Aceh. Cuma pabriknya di Takengon. Saya sebut ini cerutu Gayo Aceh. Kenapa saya sebutkan Aceh? Karena Gayo itu bahagian dari Aceh. Yang gitu Bu. Jadi kalau cerita tentang cerutu, wah sudah seluruh Indonesia Bu secara nasional. Indonesia udah Kita bisa cerita dulu yang keluar lah Bu ya. Iya. Nah, secara nasional sudah keliling seluruh Indonesia. Nah, terus siapa aja Bu? Banyak sudah kalangan menteri yang hisap kita punya. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat ini. Gitu. Dia bisa kalau mau pesan online, mana nih Pak? Bisa Nah, dipesan. hubungi aja Bu 0823 6282 8464 langsung. nanti ditulis di sini ya di bawah. Nanti kita tulis tenang teman-teman yang mau cerutu. Iya, ada bahasa. Instagramnya nggak Iya, Pak? Atau ada langsung online. Facebook atau Facebook lagi. Iya, Facebook. bisa Pak. Shopee ada Pak. Ini pakai Shopee nongol ada. lagi lagi tangsio. Jadi Atau mau gabung nanti sih, kalau mau mau gabung. kita gabung bukan, kalau Aha. kita mau tahu mau ini harga langsung aja giginya nih. Oh, ada IG-nya, teman-teman. Nama IG-nya apa Pak? Gayo Montem Cigar. Oh, Oke. Gayo Montem Cigar. Nah, itu juga. Ya, baik. Nah, kenapa kita terus kaitkannya? Nah, kenapa harus kita buat namanya Gayo Montem Cigar agak ke barat-baratan ya? Iya. Kalau dulu kopi Gayo itu ada namanya Gayo Montem Kopi, Iya. ya kan? Iya. K ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang ini kita ambil lagi nama itu. Kita rubah namanya menjadi Gayo Montem Cigar. Nah, karena Gayo ini merupakan daerah pertanian tembakau. Itu mulai dari elevasi 1000 sampai mendekati 2000 meter ada petani tembakau. Sampai ketinggian Mendekati 2000 2000. meter. 2000. Nah, gitu. Dengan banyaknya permintaan pasar nih karena udah terkenal banget nih Ya. Pak. Si GMC ya. Nah, GMC. Iya, singkatannya GMC. Biar lebih keren ya Iya. punya singkatan. Oke, baik. Dan ada singkatan baru Pak hari ini, catat. GMC ini jadi maksudnya berapa yang maksudnya tepat pasokan dari petani itu cukup nggak ke Bapak gitu loh. Iya. Kalau kita Kebutuhan bercerita- kebutuhan Iya, material. kebutuhan Nah, jadi material. kan gini nih, Bu. Kan, Bapak. Kalau kita bercerita tentang pasokan, Materialnya. saya rasa lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Kalau memang Iya. itu bisa kita hadap, artinya jangan sampai masuk pabrik besar. Ya. Berarti ya kita tetap dengan Tapi konsep. tetap kita pertahankan cerutu kita itu tetap keluar. Ya. Karena kita nggak pun mungkin dari petani, kita plasma kita ada. Ya, tadi ada Bapak bisa cerita, apakah tembakau ini hanya dari Aceh Tengah atau ada dari Nah, kita kabupaten terima lain? ada Bu, Oke. ada 8 kabupaten kota, 10 kabupaten kota itu penghasil tembakau ya. Oke. Nah, salah satunya saya sebut. Hmm. Kita nggak percaya Aceh Timur itu punya tembakau. Kan gini nggak percaya Bu? Ya. Karena itu daerah ladangnya gas, Ya, sawit. sawit, gas ya. Tapi mereka punya tembakau. Nah, Berarti kita suplainya dari berbagai bisa kabupaten dari kota. berbagai daerah kalau memang kita butuh. Oke. Nah,
Itu Berarti aja. kalau untuk bahan baku nggak perlu khawatir lagi, Pak. Nggak perlu khawatir. Baik. Kalau untuk sementara ini untuk Aceh tidak perlu khawatir. Bapak sudah punya gudangnya nggak atau gimana? Lah, kalau bercerita tentang gudang, ada 2 gudang saya. Ada 2. Nah, itu gudang di atas. Oke. Itu Nanti satu kita boleh lihat ke atas, Pak. rumah sana. Boleh silakan Oke, aja, siap. nggak ada masalah. kalau gudang. Nanti Sofes kita akan menuju gudangnya gudang. Bapak. Nah, kalau kita cerita tembakau, banyak sih Bu, gudangnya sana pun masih daun. Ini udah kering belum yang di atas, Pak? Kalau yang kering Udah sudah berapa lama kering. nih, Pak? Yang di atas ini udah berapa lama? Ini baru berjalan hampir mendekati 1 bulan. 1 bulan. Lamanya tuh sampai berapa Mau lama? sampai 3 bulan, Bu. 3 Tergantung bulan. cuaca. Oh, baik. Nah, apakah tembakau yang 3 bulan itu langsung proses? Nggak bisa, Bu. Dia harus ada tahapan selanjutannya. Ya. Nah, daun yang bisa diproses untuk cerutu tuh, ada daun yang mencapai 5 tahun dulu baru bisa. Oh, 5 tahun. Ada yang mencapai 2 tahun dulu. Kenapa? Karena proses daun itu nanti, karena ada kadar nikotin yang terkandung di dalamnya. Nah, ada proses tahapan kedua itu untuk menekan naiknya kadar nikotin yang ada, mengurangi kadar nikotin yang ada setelah dari daun kering ini. Jadi nggak langsung, Bu, nggak boleh. Oh, ya. Nah, kalau kita bercerita tentang aset, lah aset ini daun ini nggak bisa kita gambarkan dengan uang, kan gitu, Bu, kan? Tapi minimal yang saya gantung ini uang. Benar. Ya. Coba lu, logika dah itu. Benar dong, kan digulung dijual. Ya, ini uang, Bu, yang saya gantung ini. Benar. Tapi berapa nilai besarnya saya nggak tahu, Bu. Ya. Nah, gitu, Bu. Satu proses ini menghabiskan berapa lembar tembakau? Satu cerutu ini maksudnya gini. Maksudnya lembar daun. Oh, lembar iya, daun. gitu, lembar daun. Lembar daun. Iya. bukan lembar tembakau. Nah, ada yang koreksi, tembakau, koreksi. Ada yang iya. 5, Ada yang ada yang 5 lima. lembar. 5 lembar satu. Oke. Nah, ada yang sampai 8. Tergantung besar daun. Nah, Kalau produk yang terbaik, best of the best Yang dari paling banyak dicari. Gengsi yang ini apa paling- nih, Pak? Yang paling laku di Gengsi ini apa nih, Pak? Nah, yang paling banyak laku ya namanya cerutu rakyat. Cerutu rakyat, berarti itu ya memang Iya, harganya? Nah, cerutu rakyat itu satu kotak isinya 5. Oh, Iya, baik. iya. Harga yang terendah 20. 20 Oke. ribu. Itu paling laku. Itu yang paling laku. Hampir seluruh Indonesia ini orang pesan itu. Oh gitu. Nah, jadi kalau kalangan yang seperti ini, yang long pillar, itu kan ada komunitas tertentu. Oke. Nah, Nah, Sopes nih hari ini kita full tim dari Investin Aceh telah bergabung Pak Riyadi Husaini. Tim kita semua, kita hari ini berarti lengkap ya, full tim ya di Investin Aceh ya. Iya, Oke. ada sih di belakang layar lagi. Pak Riyadi silakan sapa Ya. dulu Sopes kita, silakan Pak. Ya tadi muncul-muncul aja di belakang layar. Kayaknya memang tertarik, ingin gabung dari tadi. Oke. Oke. Ya, saya cuma pengen tanyakan bedanya ini Pak. Oh. Ini kan ada beberapa produk kayu mountain sigar kita ini. nah, Ada yang ini sebatang 100.000, ya, ada yang ini 3 batang 60.000, ya. ada yang ini 2 batang 100.000, dan ini ada yang 1 batang 100.000. Ini yang 50 ribu, Pak. 50. Ya, dulu, Pak. 50.000. Ini tadi yang sebatang. Padahal udah pakai kacamata loh, Sofes. Nah, bedanya apa nih Pak? Ketiga Ulang lagi nih, produk Pak. ini. Aduh. Nih. Oke. Sekilas saja Pak. Jadi kalau kita bercerita tentang 3 produk ini, Pak, sebetulnya salah tuh, ada 6 produk. Oh ada. Mana? Saya tadi ambil Duluan random. PSI 5. Ambil random. Yang isi 5 Pak, yang Iya, yang ada rakyat yang itu. tadi kita udah Yang paling bercerita. laris itu. Tadi kita sebut Oh ini beda Sama lagi yang nih. ini kali ya Pak ya, yang ada apa namanya yang udah di boxan apa Yang di souvenir box, gitu ya itu, Pak. itu souvenir. Iya. Ya. Nah, Ada Pak. Ada. Ada. Iya, kita boleh lihat nggak Pak? Boleh. Jangan kopes bok saya. Si bok. Ini di situ. Ini kita diskusinya Sofes santai ya, santai Ya. banget. Jadi Satu lagi. semoga bisa tersampaikan informasinya ke Sofes yang pengen tahu tentang Pantun. cerutu gayo. Ya, Gengsi tadi. GMC. Gengsi. GMC. Kalau kita GMC. bercerita tentang perbedaan, Pak. Nah, kalau kami di rumah ini, di gudang ini sebut ini cerutu rakyat. Oke. Kenapa ini kita sebut cerutu rakyat? Boleh Ini Pak, di di sini. dalamnya jenis tembakonya itu namanya short pillar, Pak. Kalau short pillar itu iris. Mhm. Iris. Mhm. Nah, iris ini
harga paling rendah itu yang disesuaikan dengan ketentuan cukai itu 20.000 per batang. Nah, ada masyarakat dari kalangan bawah ingin nyentuh, tapi kajiannya untuk jangkau beli itu nggak bisa yang mahal. Dompetnya belum mumpuni Pak ya. Jadi kita keluarkan yang 20.000. Nah, apakah setelah 20.000 ini masih ada nggak nilai terendah? Nggak boleh lagi, karena sudah diatur di dalam undang-undang ini, karena kita pengajuannya nilai rendahnya 20.000. Nah, ini yang paling banyak. Ini dua sama jenisnya. Biasa. Nah, terus kalau kita bilang, apakah tembakau ini beda-beda jenis? Tidak. Tembakau kita ini di Aceh itu hibrid. Hibrid ya. Kenapa tembakau kita hibrid? Semua varietas ada di dalam satu koloni kebun tembakau. Makanya tembakau kita itu aromanya beda-beda. Satu batang itu kok bisa ini lain lagi rasanya. Nah, nggak ada yang konstan seperti itu. Itu yang membedakannya. Nah, itu ini dia. Karena isinya apa yang beda? Iris. Masyarakat lebih dapat menjangkau ini ketimbang membeli yang satu batang ini 100.000. Tapi apakah yang 100.000 ini ada nggak yang beli? Banyak. Nah, kalau yang ini tembakonya hidup dan tumbuhnya, yang jenis ini hidup dan tumbuh tembakonya itu ada di 1.800 meter dari permukaan. MDPL 1.800 MDPL ya. Kan itu. Ya. Terus kemudian apalagi perbedaannya dengan yang isi dua ini? Kan gitu, di isi dua ini. Oke, so fresh. Ini packagingnya bagus. Itu 4 juta satu. Jadi kalau yang isi dua ini tembakau yang tumbuh di bawah 1.500 meter. Oke. Nah, pertanyaannya gampang. Apakah karakter yang hidup di 1.700 sama nggak dengan karakter yang hidup di 1.600? Beda kan? Nah, itu yang membedakan kita, itu menjadi cerutu kita istimewa. Ada khas masing-masingnya kalau kan? pasir. Ada. Kalau rasanya Pak? Nah, kalau kita bercerita tentang rasa, kalau rasa kita punya nggak pernah ada sama. Kayak dirasa mati. Yes. Jadi kenapa gitu? Kalau yang di luar itu rasanya sama semua, kita nggak ada sama. Oke, ya itu tadi karena hybrid tadi itu. Ya. Terus kita lihat, bener nggak? Bentar ya Pak. Oke. Kalau kita perhatiin, tidak ada warna cerutu ini yang sama. Nih, Ya. nggak ada yang sama bentuk daunnya, Bu. Penulangannya nggak ada sama. Itu menandakan tembakau ini ada berbagai varietas di dalam kebun tembakau itu yang menandakannya. Jadi kalau saya bilang, apakah Bapak nggak rugi begitu beli cukainya? Enggak. Yang bayar cukai bukan saya kok, para penghisapnya. Iya. Mungkin Sopes perlu tahu, ini Pak Sami adalah pembayar cukai terbesar di Tenagayo. Iya. Sudah tadi. Sudah tahu. Diinfokan. Iya. Bukan Sama cukai, bapaknya. Pak. Pajak. Oh, penerimaan negara pokoknya. Pajak. Kalau Pajak. cukainya kan masih banyak pengusaha lain yang besar, Pak. Kan cuma rokok sama alkohol yang kena cukai. Iya. Iya. Jadi gitu kira-kira masih ada nih. Ini harganya berapa ini Pak yang Nah, ini? Yang di box ini tergantung. berapa Pak? Ini berapa Pak? Dia varian yang souvenir itu ada yang mencapai harganya sampai 38 satu kotak. 3.800.000. Kalau ini sebatang berapa Pak? Nah, kalau ini kan souvenir nih Pak. Souvenir ini bisa sampai nih, kalau ini sampai 200 satu batang. Itu kalau saya special price Pak. Nggak bisa Pak. Kalau itu nego di belakang, ya. Nego di belakang. Ini indikasi dulu nih untuk software. Pak, Jadi kalau yang ini jelas nih Pak. Oke. Gayo Mountain Cigar ini pertama yang mendukung keluarga pasti doa ya Pak. Iya. Nah, itu dukungan kuat saya sebagai Iya, tulang benar. punggung dari usaha ini. Iya. Tapi minimal doa dan kawan-kawan itu yang paling berharga untuk saya ketika dia memberikan sebuah duit. Iya. Nah, ini maka berhasil adanya doa dari kawan-kawan. Nah, contoh seperti Duculan. Pernah dia kasih ini dari dinas ini banyak sih. Tapi apakah saya mengharapkan terus selama ini dengan kehadiran dari dinas pengelola saya meminta enggak? Saya bukan itu yang saya tujuan utama. Yuk kita sama-sama bangun Aceh. Nah,
Kalau satu batang ini biasa durasinya berapa Durasinya lama, Pak? tergantung penikmatnya, Bu. Oh, kira-kira Pak, kira-kira. Kira-kira ini bisa kalau duduk nyantai yang tipe ini ya, Bu ya. Duduknya jam 8 malam nyantai nih, Iya. bisa selesai jam 1 malam. 8 malam. Oke. Nah, itu durasinya, Bu. Tapi kalau kita Mending berhenti bisa. Nah, tidak ada masalah, rokok ini tidak ada dipaksakan kehendaknya. Kenapa? Karena penyigar itu tidak menikmati betul-betul sampai habis dia ketika sekali duduk. Nah, penyigar itu hanya menikmati muncul rasa tembakau ketika dia seorang perokok, menikmati tembakau, muncul di bibir atas, bibir bawah, di langit-langit lidah itu ada rasa tembakau, ya sudah berhenti dia. Penyigar penyigar namanya. namanya ya. Jadi Bukan perokok. bagaimana? Penyigar. Ada 3 polanya: pecandu, penikmat, perokok. Begitu. Penyigar apa pecandu? Oke. Kalau pecandu itu minimal dia punya patokan 1 hari rokok berapa bungkus. Kalau perokok apapun jenisnya dia bisa. Kalau penikmat 3 kali isap Cukup. berhenti dia, Pak, sampai durasinya 1 jam. Nah, biasa ini terjadi di cerutu. Nah, gitu, Bu. Oke. Kenapa? Kalau di rokok ini kalau sudah terbakar, isap tidak isap, habis. Itu konsepnya Pak Riyadi. Ya, habis. Karena itu ada tekanan dari depan ke belakang. Makanya dia langsung proses pembakaran itu terjadi. Nah, kalau cerutu tidak. Ada tekanan udara dari belakang ke depan. Jadi kok nggak kita isap, dia mati. Itu aja bedaannya, Bu. Ya. Nah, gitu. Untuk teksturnya ini padat atau gimana Pak? Ini udah Kalau maksudnya, tekstur ya, yang cerutu paling disukai sama tergantung. Penyigar. 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 Sebagian orang ada rasanya pingin padat. Oke. Sebagian orang ada rasanya yang ingin nauso. Oke. Nah, jadi kita atur, lihat dari pola mulut orang itu lagi, Bu. Wah, bapak nih kalau nyigar nih sukanya seperti ini deh. Oke. Punya karakter masing-masing. Karakter masing-masing. Setiap penyigar punya karakter Jadi proses masing-masing. pasar ini kita harus mempelajari karakter dari wajah orang dulu. Oh, Oke. bisa ditebak. Kalau ini gimana Pak? Kalau Style ini Coba, gimana? coba Bapak, ini hari ini ada penyigar nih, Pak. Coba Bapak lihat nih. yang di samping Jadi, Bapak ini gimana? artinya ada orang yang tidak labil. Oh, oke. Oh. Oh, gitu Pak. Nah, dikasih mau nggak? Beli nggak mau? Oh, kayaknya kecium ini. Apa kecium hari ini? Ada Sukses. sebagian, nah gitu. Memang dia langsung, Bu. Harga tidak jadi patokan, Oke. tapi yang penting dia coba menikmati. Oke, Iya. menikmati. Jadi pertanyaannya, Itu penikmat. kenapa gitu? Rasa ingin tahu. Iya. Nah, kan gitu, Bu. Baik, baik. Baik, Pak. Pak, kalau misalnya kita mau lihat proses pembuatannya boleh nggak Pak? Bapak Proses tunjukin. pembuatannya gampang sih. Ayo, Ya. kita boleh nggak Pak? Boleh. Kita Ya. shoot ya, Yuk, surface. Sofet kita ikut. Kita ikutin Bapak. Nanti sampai dengan ke gudang ya? Ya. Oke. Enggak, bidangnya nggak jauh-jauh juga. Di atas. Ya, di atas. Kita Oke. tunjukin ke surface Pak. Oke. Surface, tadi kita udah ngobrol panjang lebar sama ownernya GMC. Sekarang kita mau lihat proses gimana sih proses pembuatan cerutu gayo. Aduh sampai belibet nih ngomongnya. Yuk kita liatin bapaknya. Bapaknya sudah ada di tempat tempat istimewa nih. Kita akan lihat langsung. Ditunjukin nih spesial untuk Surface gimana sih cara ngebuat cerutu sampai jadi cerutu. Yuk ikutin. Variannya sama Pak? Sama. Oke, berarti harus di ketinggian yang sama gitu ya untuk satu jenis Pak ya? Bagus. Yang Oke. namanya tembakau kering ya. Oh iya. 200. Oke. Ada ukurannya apa? Timbangan khusus gitu Nggak nggak? ada, Oh tidak. tidak. Oke, berarti perkiraan saja nih Ya, Surface. aman. Oke. Oke. Prosesnya masih sangat manual ya Surface ya. Bisa dilihat bapaknya si bapak sangat cekatan dalam menggulung si cerutu. Ya udah profesional banget nih. Oke. Dipakein apa itu Pak? Nah, itu pakai lem ya. Lemnya terbuat dari Makanan. berarti aman Aman. untuk dikonsumsi. Ini udah jadi Pak, langsung jadi. Lalu selanjutnya, Tahapan selanjutnya. proses selanjutnya, Baru kita lakukan finishing. oke.
kita masuk ke finishingnya. Bu. Oke, baik. Sehari bisa gulung berapa, Pak? Sehari Yap. tergantung Apa, Pak? Cuaca atau apa? Tergantung mood Bapak atau gimana? Karena cerutu itu tergantung mood. Tergantung mood Bapak gitu. Bisa buat. Oke, baik. Iya. Karena takut mana tahu mungkin ada yang kurang ya kan. Oke. Nih, baru kita buat. Besok masuk kantor salah. Dah. Yap. Oh itu, oke. Nah, jadi ini kita mau jadikan inisial lebih bagus. Itu proses apa namanya, Pak? Nah, ini kita buat tutupannya. Oh, tutupannya. Sehingga nanti hasilnya kan dari hasil. Yang ini berarti ya, Pak ya. Yang iya, ini ya berarti ya kan seperti jadi ini nanti itu. ujungnya ya. Ujungnya. Oh, gitu. Kemudian kita agar ini baru kita masuk ke pengukuran. Oh, itu pengukuran. Baru kita lakukan pemotongan. Oke. Nah, inilah dia terakhir hasilnya. Ini hasilnya. Setelah ini prosesnya apa lagi, Pak? Nah, setelah itu baru kita masuk labelan. Ini diapain? Enggak. Itu tahap di situ untuk mengukur besarnya itu sama. Oke. Berarti setelah dari sini ke sini dulu. Dari situ baru dia masuk ke daun finishing. Oh, gitu. Tadi harusnya dari oke. sini kan kita cetak tadi. Nah, seharusnya kita cetak kayak ini. Kita Oh, cetak iya. kayak ini, dia masuk ke dalam ini. Masuk ke sini Nah, dulu. karena cetakan pertama ini tadi nih. Itu dia masuk. Iya, ke masuk ke situ. sini dulu Nah, berarti software. Baik. setelah itu baru masuk Baru ke kemari. finishing. Yap. Kemari. Belum lagi finishing. Oh, belum. Nah, setelah itu, setelah dia jadi bentukannya seperti ini, rata, baru kita ke finishing. Nah, ini di finishing daun, finishing akhir, baru kita masuk ke Label. tahapan pelabelan. Label. Baru kita masuk ke pemakingan. Ya, sampai Packing. situ Ya, oke. tahapannya ada. Ya, siap. Nah, gitu. Oke, terima kasih Bapak ini, Man. Yuk. Terima kasih Bapak. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, Sofes tadi udah lihat kan proses pembuatan cerutu GMC dari awal, dari mulai pemilihan daun sampai penggulungan, terus ada tadi finishing dan sebagainya sampai akhirnya menjadi sebuah cerutu yang bisa dinikmati oleh para penikmat cerutu. Selanjutnya kita mau kemana nih Pak? Ke lihat gudangnya. Boleh, ya, Oh ya, gudang kita ke Sofes atas, mau ke gudangnya. Yuk ikutin. Sofes ini daun basah. Sekitar seminggu. Seminggu ya usianya ya. Wow. Makanya perlu ini ya tempat pengeringan karena kayak mereka masih menggunakan sangat manual. Seperti ini. Nah, kalau dari proses pengeringan ini Pak, ada nggak daun yang rusak Pak? Banyak sih, Bu. Ada yang rusak Pak ya? Rusak, faktor rusaknya kenapa? Faktor rusak pertama mungkin hama ya, Bu ya. Hama. Yang kedua mungkin faktor alam. Kan gitu ya. Ketiga faktor waktu dibawa kemari. Kan dia masuk ke kemasan dulu. Nah, ini daun yang sudah dikemas ini selama 5 tahun, Bu. Oh, ini 5 tahun usianya ini. Ah, Wow. Itu yang akan nanti apa namanya kualitas terbaik. ya, Kualitas terbaik. terbaik. Wow. Sudah 5 tahun, Bu. Udah 5 tahun itu Pak. Nah, ini Bapak ada yang 3, ada yang 2 tahun. Ada yang catat nggak Pak? Heeh. Maksudnya dari masa saya ingat kita- semua, Bu. Nggak Oh, usah ingat catat, ya? saya ingat. Kalau yang ini Pak, lihat Sofes ini. Yang ini apa nih Pak? Ini apa nih Pak? Nah, itu proses pengeringan, Bu. Ini. Nah, ini proses pengeringan, Bu. Oh gitu. Nah, jadi ini aja, Bu kan. Kan ini kita anggap pilih ini daun, Bu. Ini Kayak banyak. daun rusak ya. Oh, kayak daun rusak. Ini banyak buangannya, Bu. Asal entris bahasa Jawa. Kan entrisnya. Jadi turunan dari entris ini di bumi Aceh ini, maka muncullah seluruh
aroma tembakau seperti ini. Jadi kalau ada orang salah nih Bu, coba cium. Kira-kira aromanya apa Bu? Saya tanya dari Ibu. Oke. Coba Bu Cut, kalau Ibu peka hidungnya apa? Bau rumput gitu Pak atau apa sih? Coba dulu. Nah Bu Cut apa aromanya? Padi ya? Padi ya, miangnya. Ya. Nah, Kayak jerami, empung, jerami, jempung. Nah, jempung ya. Ya. Sebetulnya ini aromanya Bu. Kalau orang hidungnya peka, Hmm. ini aroma bulunya jagung. Oh ya, benar. Oke. Ya. Coba cium Bu yang benar. Biar jangan oke-oke aja, supaya nanti enak cerita sama suami. Sofes, makasih banyak udah ikutin obrolan kita dari tadi, dari awal mulanya Bapak terjun ke dunia cerutu. Banyak hal yang harus dilalui, terus juga kita juga udah ngelihat proses pembuatannya hingga ke gudang miliknya Bapak. Ya, jangan lupa kalau kalian ke Aceh Tengah, kalian wajib banget untuk datang ke apa namanya Pak? Gayo Mountain Cigan. Gayo Komplek Mountain Galeri Cigan, Kopi Indonesia. Komplek Galeri Kopi Indonesia. Kalian harus banget kemari, wajib banget coba, dan pasti kalian akan ketagihan dengan rasanya. Makasih banyak udah nonton kita. Saya Fadela Surya. Saya Cut Eliza. Kami pamit.